Salam dan bahagia. Saya Reni Siswanti dari SD Saverius Muara Bungo, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Bungo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Koneksi antar materi dalam modul 1.4 ini berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Keempat hal ini merupakan sesuatu hal yang saling berkaitan dimulai dari materi pada modul 1.4, modul 1.2, modul 1.3, sampai modul 1.4. Filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam melaksanakan pendidikan, kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, pendidikan harus berjalan dengan dinamis sesuai karakteristik siswa dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan nilai dan peran guru penggerak, nilainya adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dengan nilai-nilai tersebut, maka seorang guru penggerak maupun seluruh guru yang ada di Indonesia memiliki peran, yaitu memimpin pembelajaran, berkolaborasi dengan guru lain, menciptakan komunitas belajar, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach atau pelatih bagi guru yang lain, dan masih banyak lagi peran dari seorang guru. Berangkat dari nilai dan peran guru penggerak tersebut, maka seorang guru penggerak untuk dapat melaksanakan pendidikan dengan sebaik-baiknya yang berpihak pada murid, menciptakan merdeka belajar, dan menciptakan profil pelajar Pancasila, maka seorang guru penggerak harus mempunyai visi atau harapan atau impian yang ingin dicapai. Visi juga bagaikan bintang petunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuan. Guru memerlukan sebuah visi yang jelas untuk melakukan perubahan yang positif. Untuk mencapai perubahan tersebut, guru perlu mengenal pendekatan manajemen perubahan. Manajemen pendekatan perubahan sering disebut sebagai inquiry apresiatif atau IA dengan melalui tahapan bagja. Selanjutnya, budaya positif. Dari tahapan bagja yang sudah dilakukan, maka akan diperoleh kebiasaan baik yang menjadi budaya positif sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan yang nyaman dan aman akan membuat murid mampu berpikir dan bertindak secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai pemberi contoh atau teladan untuk memotivasi rekan sejawat dan murid agar memiliki budaya positif. Misalnya, menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Hal-hal menarik yang ada dalam modul 1.4 budaya positif. Yang pertama adalah materi mengenai disiplin positif. Cara menerapkan disiplin di sekolah sebaiknya adalah tanpa kekerasan dan ancaman. Namun, lebih melibatkan komunikasi dengan siswa, sehingga siswa bisa memaknai sendiri nilai dan tujuan mulia yang ingin dicapai. Hal menarik selanjutnya adalah mengenai posisi kontrol. Seorang guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, posisi terbaik bagi guru adalah sebagai manajer, yaitu guru mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi kita sebagai seorang guru yang mungkin selama ini kita lebih cenderung menjadi penghukum atau menjadi guru dengan posisi kontrol pembuat rasa bersalah atau hanya sekedar pemantau atau teman. Karena dari 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru, posisi yang paling baik dan ideal itu adalah sebagai manajer. Lalu hal menarik yang ketiga adalah mengenai kebutuhan dasar. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi agar hidupnya menjadi sejahtera dan bahagia. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, dan rasa diterima
kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Setiap manusia harus dapat memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Begitu juga dengan para siswa kita. Apabila ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak tercukupi, maka biasanya para siswa akan bermasalah di sekolah. Nah, kita sebagai seorang guru diajak untuk bisa melihat kebutuhan dasar dari siswa-siswa kita tersebut. Dan ketika kita melihat ada siswa kita yang bermasalah atau mencari masalah, maka kita harus bisa menggali kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi darinya. Selanjutnya, hal menariknya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Tujuannya adalah untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tujuannya untuk memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk membantu siswa menemukan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Hal menarik saat saya mempraktikkan segitiga restitusi pada siswa adalah secara sadar dan tanpa paksaan, siswa mengakui dan menyadari kesalahannya, kemudian membuat kesepakatan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif. Yang pertama adalah lebih dapat memahami kebutuhan dasar siswa. Yang kedua, mengubah perilaku negatif siswa menjadi budaya positif. Yang ketiga, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik lagi. Dan yang keempat adalah menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dalam menerapkan budaya positif. Pengalaman yang dialami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah. Saat menerapkan segitiga restitusi, saya sebagai guru harus membuat mereka sadar atas kesalahan yang dilakukan dan menuntunnya untuk bertanggung jawab tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah, yang pertama saya merasa bahagia karena siswa mampu menyadari kesalahan secara sadar tanpa paksaan. Yang selanjutnya adalah bangga karena saat siswa mampu membuat kesepakatan dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya. Yang ketiga adalah optimis. Saya yakin bahwa budaya positif dapat diwujudkan di sekolah ketika semua warga sekolah mampu berkolaborasi dengan baik. Dan perasaan selanjutnya adalah bangga, karena mampu mengesampingkan emosi dan menjadi lebih bijak menuntun siswa menyelesaikan masalahnya. Hal yang sudah baik yang selama ini terjadi di kelas saya adalah sudah terbentuk kesepakatan kelas dan siswa juga meyakini nilai kebajikan universal. Sedangkan hal yang masih perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini lebih pada penghukum dan pembuat rasa bersalah diperbaiki menjadi posisi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang sering saya pakai adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dan bertujuan menumbuhkan kedisiplinan pada murid, dengan cara membuatnya merasa bersalah atau bahkan kadang menghukum siswa yang bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat memposisikan sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi, saya merasa lebih lega dan bangga, karena murid mampu menyadari sendiri kesalahannya dan membuat kesepakatan untuk mempertanggungjawabkan atau memperbaikinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah melakukan restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah tanpa sadar menerapkan segitiga restitusi. Tahap restitusi yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya melaksanakannya sesekali ketika menghadapi siswa yang bermasalah dan kebetulan saya sedang jam kosong dan waktu luang. Namun, sebelumnya saya masih sangat jarang menerapkannya secara utuh, karena biasanya saya langsung fokus pada menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, agar permasalahan cepat selesai sesuai yang saya inginkan. Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah menciptakan komunikasi dan kolaborasi antar seluruh warga sekolah dalam mewujudkan budaya positif.
Selain itu, perlu juga melibatkan pihak lain atau stakeholder untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Mari kita dukung transformasi pendidikan Indonesia. Guru bergerak, Indonesia maju.